tiketnya otomatis harus sedikit pricey kan, karena ada konsep yang akan kita jual di situ kan. Pasti akan kalah dengan festival yang artisnya langsung bejibun all around gitu. Yang pertama pasti itu. Nggak bisa nolak lah ya. Iya. Gila. Kamu nolak di Adams. Terus aku nanya sama dia gitu. Bayar biro, ya kan? Kita harus bayar berapa? Nggak usah. Kita sharing. Venue lah memang Venue. problem lah ya di semua kota, nggak cuma Surabaya. Venue tuh jadi problem. Kalaupun ada yang proper pasti mahal. Kalaupun yang murah pasti akan susah akses, nggak ada parkir, tempatnya kecil gitu-gitulah. Masalahnya tetap masalah yang sama. Nah, artis itu bisa diomongin lah. Selama Tapi, berteman. selama ya. Selama ngobrolnya enak. Memang kita tahu kita nggak bisa ngebesarin di scene di Surabaya itu sendiri. Harus sama-sama. Iya, tapi yang bener dong. Ya gitu. Supaya bener gimana? Komunikasi. Ini mau dikenal nih, ada siapa sih yang datang ke pulang siaran hari ini? Boleh dong. Langsung, ini kita kedatangan teman-teman dari Beats and Bobs. Di sini ada Edward. Sebagai apa Mas Edward? Ya kita founder. Founder Beats and Bob, oke. Ada juga Mas Gaga Diorama. Halo, selamat. Disiarin kapan ya ini ya? Pagi siang sore lah ya. Iya. Siang sore malam. Bebas lah kita di sini, bebas. Apa kata yang punya lah kita. Iya, oke. Gimana nih? 2023 ini Beats and Bobs gimana nih? Per-eventan Surabaya. Wah. Ya 2023 jelas adalah tahun pertama kita setelah era pandemi. Itu full ya. Selama 1 tahun penuh bisa melakukan kegiatan, event, konser. Teman-teman mungkin event-event yang lain juga. Kalau 2022 itu setengah-setengah ya, terutama di Jawa Timur. Karena pandemi waktu itu masih baru. Kita boleh event itu sekitar bulan 2022 itu kita boleh event sekitar bulan Maret. Terus habis gitu kita nggak boleh event lagi karena ada tragedi Kanjuruhan. Itu pandemi kecil di Jawa Timur. Terus habis gitu baru 2023 yang memang bisa full lah. Kita bisa dari awal tahun paling ya puasaan ya kita Ini ya. agak slow, baru setelah itu gas lagi. Jadi kita mau bilang Beats and Bob nih apa nih? Event organizer, promotor atau apa sih Mas sebenarnya? Kalau dari awal sebenarnya plan kita bentuk Beats and Bobs itu sebenarnya as a platform ya. Jadi sebuah platform, kalau dulu kita bikin platform itu untuk kita mau bikin mainan, ya kita bikin rumahnya dulu, mainan rumahnya ada Beats and Bobs ini. Nah kita mainannya musik nih, mainannya konser, nggak cuma konser sih sebenarnya, ada gigs, ada konser, ada mungkin multidisiplinary lah ya. Multidisiplinary ada mungkin kita bisa bikin kayak kemarin kita bisa bikin screening movie, kita bisa bikin mungkin nanti kedepannya lebih ke kita bisa explore ke mungkin art exhibition yang who knows gitu loh. Tapi itu as a platform. Cuman memang karena dari awal kita memang expertnya as a music organizer ya. Mau gigs mau untuk konser, akhirnya memang dari awal dibikinnya sebagai platform musik. Awalnya itu dulu. Awalnya itu dulu. Ya backgroundnya musik lah. Awalnya itu Kalau dulu. mau nanti dipepet-pepetin ya itu apa kata nanti lah. Masalahnya musik tuh mepet ke semuanya loh. Bisa. Memang makanya bikinnya musik dulu karena mau kemana-mana jadinya gampang. Nanti misalkan kita ya pokoknya kan kalau orang mikirnya musik kan pasti bikin gigs nih gitu. Belum tentu juga. Kita bisa aja bikin pameran kaos band gitu. Itu bisa loh. Bisa. Iya, Makanya jadi kita bikinnya arahnya musik dulu. memang yang berhubungan apapun itu. Mungkin Kayak kemarin kita kedatangan Rolls Burger kan waktu itu. Mereka pop up bareng sama kita bantuin gitu. Nah ya kita tahu afiliasinya si Loles kan pasti dengan teman-teman dari Seringai juga gitu kan. Jadi ya udah ya kita pepet-pepetin aja lah gitu. dapatnya dari musik malah. Iya memang. dari musik. Terus habis gitu juga kemarin pemutaran film nih. Kita kan ranahnya film kan. Tapi ternyata pemutaran filmnya tentang Rhapsody yang bikin Lale Manino. Sama. Terus mereka sendiri juga dari teman-teman Lale Manino juga nunjuk kita sebagai partner buat ngejalanin filmnya. Terus kita kenalan sama sutradaranya. Ya udah, ya filmnya tentang musik juga kan. Tentang Jadi musik, ya iya. udah gitu. Bisa merambah kemana-mana ya. Kita pepet-pepetin lah gitu. Tapi dari tahun berapa nih kalau dari Beats and Bobs sendiri? 2019 harusnya, 2019. Cuman habis itu kita kepotong pandemi kan. Ya. Kita 2019 tuh sempat bikin beberapa kali gigs sama konser lah 2019 sampai 2020 Sampai terus detik-detik sebelum pandemi. iya sampai seminggu sebelum pandemi itu sebenarnya kita punya plan konser juga. Terus akhirnya cancel kan karena pandemi sampai akhirnya 2021.
Gitu. Ya kalau emang berdiri pertama kali 2019. 2019. 2019. Sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya? Sebelumnya memang kita terafiliasi sama kolektif yang lain, Ya. sama partner kita yang lama juga. Kalau dibilang ranah kita terjun in the scene sama permainan dunia ini itu sebetulnya kalau aku sama Gaga udah cukup lama as personal gitu. Jadi aku dari 2008 mungkin itu Pak anggapannya, tapi kalau misalkan dulu ya dari zaman aku masih SMA ya aku udah main gitu sama teman-teman, udah tertarik sama dunia kayak gini, udah nongkrong di distro dulu sebutannya. Oh iya. Gitu. Lawas loh. Iya. Terus kalau Gaga sih memang dianya juga dulu nyiar. Ya siaran, musik director. Oh pantesan. Senior kita nih. Suaranya beda. Iya dong. Suaranya beda. Suaranya gitu ya Bang ya. Iya loh. Ngeri-ngeri. Suhu. Jadi udah lama dengan background musik yang bersama akhirnya jalan di 2019 as Beats and Bob Ya, tadi tapi ya. kita kumpul baru. Sebelum itu juga sebenarnya kita juga sudah punya entitas yang lain ya sebelum dari tahun 2019. Ya dulu kita pernah bikin Sunday Market, pernah bikin folk music festival. Sebelum itu. Enggak cuman musik bahkan ya. Sunday Market kan Ya. biasanya memang Ya, market, ya. musiknya Ya, cuman tapi itu gabungan juga sih. Jadi kayak misalkan partner kita yang dulu kan memang dia kan base-nya retail tuh. Oh ya. Nah, jadi kita menggabungkan banyak hal yang ada dalam pikiran kita, dalam hobi-hobi kita lah, gitu. Wih, ya musik juga, terus habis gitu, wah gaya-gayaan fashion juga gitu kan. Jadi ya kita semuanya kita mix lah gitu. Terus itu tuh kan era yang kita bisa kumpulin banyak ke dalam satu wadah. Terus habis gitu itu ide-ide kita dulu gitu. Terus akhirnya ya kita udah nggak jalan bareng sama dia lagi. Dan memang background dan basicku dan Gaga sebetulnya lebih ke musik sama art ya. Kayaknya kalau aku kan memang kuliah juga di kalau desain. Terus Gaga dengan background musiknya yang jauh levelnya lebih Iya sih. gak masuk. Cadas. Ya begitulah. Ini dari kalian berdua, apa sih yang menarik dari dunia musik dari sisi eventnya sehingga Beats and Bob ini bisa hidup? Kalau dari aku ya, apa yang menarik dari sisi musik ya? Saya tuh dari kecil Mas ya, dari kelas 1 SD nih. Bangun tidur tuh udah dengerin Beatles sama bapak saya. Oke. Bangun tidur udah dengerin Beatles sama Pink Floyd sama Led Zeppelin. Jadi kalau Mas nanya apa yang menarik dari sisi musik, semuanya menarik Mas. Semuanya menarik. All-roundnya menarik. Jadi kalau bisa dibilang saya nggak cuma dengerin musik, nafasnya udah musik mungkin ya. Itu nafas udah irama Iya, nafas udah dari irama. Jadi karena saking senengnya, jadi akhirnya kita bisa mengeksplor apa yang bagus dari musik ini ya. Oke. Jadi kalau pertama kali kita denger seneng, akhirnya kita bisa buat lebih seneng kan. Buat seneng, buat rame, senengnya Makin double-double. seneng lagi. Nah, akhirnya semakin lama buatnya ini sudah mulai semakin dipikirin, gak cuma bikin konser. Ini kalau dibuat lagi apa yang perlu dieksplor lagi ya? Oh si bandnya ini bisa ngapain sama si band ini atau si band ini suruh ngapain lagi ya? Kita punya ide band ini. Jadi mikirnya kalau kita ngomong dari musik dari si eventnya, kita ada dua POV lah ya. Kita as a organizer eventnya sebagai pemilik eventnya, ya banyak yang bisa dimainin dari bandnya, dari production, dari penonton biar bisa happy experience. Dari sisi pendengar, kita dari sisi POV, ya nonton band tidak biasa itu kan juga baru lagi experience baru kan. Itu yang bikin lebih seneng lagi. Kita ngomonginnya dua POV karena kadang-kadang kita nggak cuma bikin konsernya, kita juga nonton konsernya kan ya. Sebagai penikmat Gitu. gitu ya. Penikmat juga. Buat gimana? Saya kan nggak bermusik nih. Kalau Gaga dia masih bisa main gitar, masih bisa ngerti. Kalau saya tuh sama sekali nol. Gak bisa bermusik. Jadi wah pengen hidup di musik tapi gak bisa bermusik. Bikin acara aja lah. Solusi ya. Ini konsepnya Bikin acara aja seperti lah. Dolby-nya bioskop. Kenapa tuh? All around you. Oh iya betul. Semua hal ada. Iya. Kalau saya sih ngeliatnya begitu. Tapi memang dari dulu ya itu memang influence dari kalau orang tua saya itu sebetulnya cukup umum buat ngasih tahu ini ya musik itu. Jadi kalau saya dengar ceritanya Mas Gaga dulu dia bokapnya sering kayak dengerin Led Zeppelin gitu-gitu. Nah keluarga aku tuh jauh lah dari itu gitu. Keluarga aku jauh dengerinnya ya yang umum kayak Michael Bolton, Lionel Richie, ya evergreen lah gitu. Nah terus habis dari situ tuh suka ngulik sendiri.
aku sekolah itu sebelah sekolahku tuh Aquarius. Wow. Aku tuh sekolah di Santa Maria. Iya, iya. Nah, yang lain pada pulang sekolah, aku tuh sering ditelat jemputnya, sering telat gitu. Jadi aku tuh ke Aquarius. Milih-milih kaset. Iya gitu. Terus kalau milih kaset enggak karena belum ada duitnya juga kadang-kadang dikasih. Ya pasti milih-milih aja. Enggak dapat Ya, gitu. penting tahu, oh, Paling, ini band tapi apa kan nih, ada ini gitu. nih gratisan Ada yang listening station. Oh, iya, ya. bisa Puter langsung. Ada Betul. listening station. Iya. Sampai masnya hafal loh sama aku. Hafal ya apa Mas? Wah, sare gimana? Iya. Gak tuku. Dulu waktu masih kecil kan kita kalau pergi-pergi kan juga ini ya. Apa? Dulu mall nggak banyak. Masih Tunjungan Plaza dan Delta. Di Delta itu ada satu toko musik. Apa namanya? Kak? Buletin namanya. Buletin, Saya ingat nah. itu buletin. Tahu nggak? Itu Ada kaset buletin. kalau nggak Iya salah. iya benar kaset benar itu. emang. Bawah itu. Di bawah ya. Di bawah, Itu. Iya iya. Nah itu aku sering banget juga main gitu. Karena aku kan rumahku nggak jauh dari situ. Jadi kalau aku ke Delta tuh kadang suka jalan kaki. Nah terus habis gitu udah ya ke Buletin, lihat kaset lagi kayak gitu-gitu. Ya segitulah. Pulang sekolah sampai rumah. iya. Main ke toko Terus kaset ketika era internet udah Iya. oke gitu Iya, ya. makin banyak Itu bisa cari makin referensi. mulai mencari bagaimana cara mendownload lagu. For share ya. Zaman-zaman itu ya. Tetap download ya, download. Iya, Belum tetap ada download. per-streaming. Iya. Berarti zaman nih Staffa Band, mas-mas. Lebih yang lama bisa- mas, iya. lebih lama mas. Dulu itu Lebih lama lagi. Dulu LimeWire, LimeWire, peer to peer sharing namanya. Aduh. Itu peer sharing. Itu LimeWire. download sambil main YM. Iya benar-benar Oh, iya. kan? Enggak. Kalau aku enggak, aku tetap nge-game biasa. Iya iya. Ada lagi dulu Pirate Bay. Iya. Dulu satu album, Iya, apa bener. ada apa namanya dulu video konser tuh kan. Banyak, Itu banyak. ada. Banyak. Langsung dapat Klik aja. semua. Jangan tuh. lupa dikompres biar infrarednya. Bisa nempel sambil kirim. Iya iya iya. Gak zaman nih gara-gara ini. Habis gitu di burning ke CD. Wah, itu dinero. Niru. Iya. Niru burning Nero. room. Di Nero biar bisa diputar di mobil. Iya, iya, iya. Gitu Ah, kan. benar, Lagi benar. sama teman-teman, setel lagi. Apa itu enak, itu enak. Wih, lagu sopo iki? Sama kaset. Ngerekam dari kaset. Ngerekam dari radio Oh juga. iya iya, manual. Dari ya. radio. Iya, manual asli. Recording. I've been doing that juga sih. Masa sulit yang menyenangkan. Iya iya. Sekarang Enggak, cuma karena, klik loh. karena sebetulnya kalau aku sesimpel gini, pengennya dalam satu kaset aja, tapi kan dulu kan nggak keluar the best of ini kan. Ya, Jadi aku pengen dengerin banyak artis tuh. Ah. Tapi kan ganti kaset ngobrol aku sih. Tapi ini anu ya, ini out of topic dikit ya. Jadi zaman-zaman ketika kita susah mencari referensi, sampai kita harus bayar warnet, beli kaset, nabung seminggu, beli kaset satu. Nemu kaset satu yang akhirnya oh ini lagu kita banget nih. Itu referensi kita kan jadinya terpaku ke situ kan. Betul. Nah, zaman sekarang anak-anak yang sudah mempunyai YouTube, Spotify, Apple Music dan lain-lain, mereka terlalu mudah mendapatkan referensi. Iya sih. Akhirnya mereka nggak punya pegangan. Itu kejadian kok. Itu ada risetnya juga, ada yang bikin jurnalnya. Kenapa orang-orang zaman sekarang akhirnya tidak punya selera yang Pakem gitu ya. pakem. Kenapa harus Iya. sampai mereka Kanan harus kiri lagi ya. mendengarkan lagu-lagu lama lagi? Kenapa mereka akhirnya mengetrenkan city pop zaman dulu? Kenapa mereka suka dengan lagu-lagu Indonesia yang dikoploin mungkin ya? Mungkin ya maybe ya. Karena itu tadi mereka tidak punya pakem referensi yang seperti kita dulu mau nyari referensi itu, mati-matian kita. Mati-matian banget. Nabung SMP saya pulang sekolah nabung buat beli kaset. Ngimport CD itu 3 bulan sekali kayaknya. 3 bulan sekali. Tapi ya itu tadi. Jadi kita suka dengan satu band A itu kan. Kita berarti kita nguliknya ke A itu terus kan. Dikumpulin dengerin sampai akhirnya pakem nih. Udah nih, tamat kita nih. Anak sekarang nggak bisa. Satu belum selesai nih. Belum selesai. 2. Udah Oh, ada yang lain. udah keluar lain. Iya. Ada related Dari artis. Itu yang susah jadinya. Itu yang sebenarnya akhirnya bagus punya referensi banyak. Tapi menurutku jeleknya adalah mereka tidak punya pakem satu yang kuat. Oke. Gitu. Kalau kita dulu saking susahnya cari referensi, satu tuh seneng banget. Harus katam. Dikulik lagi satu lagi. Betul, Ini betul. sampai ke bawah. Itu kan dinamika ya, dalam bikin event terus penonton musiknya itu kan memang sangat bermacam-macam lah kalau sekarang. Itu susah nggak sih bikin acara yang ini disukain nggak ya? Kan karena kan zaman sekarang tuh kan semua referensi kan sudah sangat banyak. Itu gimana Beats and Bob
untuk bikin apa ya mengklasifikasikan atau Pasti mungkin, ada kan. Oh ini ada, bikin konser kayak gini, targetnya kayak gini gitu. target apa ya, menyasar target marketingnya itu seperti apa? Mungkin ini agak relate dengan omongan terakhir tadi ya, masalah referensi, masalah orang-orang jadinya tidak punya satu pakem ya. Kalau kita mungkin ini kita as a organizer ya, as a pembikin acara gitu kan, itu sekarang agak sedikit kesulitan kalau kita mau bikin sesuatu, kita mau bikin program yang kita mau bikin sendiri nih, konser, showcase segala macam. Karena yang pertama yang paling mudah aja lah, itu adalah keterbatasan orang untuk beli tiket ya. Yang pertama itu ya, itu susah banget karena apa? Musuh kita adalah festival. Kalau kita mau bikin showcase, musuh kita festival. Kalau kita mau bikin festival, kita kalah dengan festival yang udah punya duit banyak. Modalnya kan? gede ya. Modalnya gede gitu kan. Kita udah pasti akan kalah dengan kita mau bikin showcase, dipikirkan baik-baik sampai udah mau mati ini mikirnya kan. Tiketnya otomatis harus sedikit pricey kan, karena ada konsep yang akan kita jual di situ kan. Pasti akan kalah dengan festival yang artisnya langsung bejibun all around itu. Yang pertama pasti itu. Dan yang kedua, itu tadi orang-orang dikasih satu artis yang kita bisa explore sama dikasih nonton banyak, ya pilih nonton banyak. Segampang itu sih sebenarnya ya. Ini cetek aja sih pikirannya. Tapi kita ngerasanya seperti itu. Musuhnya bukan cuman kita bikin riset, kita bikin sesuatu tuh bukan cuman buat ke penonton, tapi sesama festival juga nih, sesama pembikin acara juga. Terus juga ini varian yang itu aja. Iya. Varian itu aja. Yang maksudnya Lagi populer trennya doang. apa? Iya. Keluar itu lagi ya. Ikutnya Tren ya. Gitu. Oke. Beda kalau kita bikin satu showcase yang bagus gitu kan. Satu band ini bagus, showcase-nya kolaborator banyak. Ya kan, lalu dengan band yang dengan bikin festival yang aku cuman butuh band yang bisa gather crowd doang. Ya udah gitu kan. Kita yang mikirin yang itu pasti akan kalah dengan band yang gather crowd aja nih. Sekarang kita panggil. Karena memang faktanya nggak kemakan sih. Iya, faktanya nggak kemakan. nggak Kayak kemakan. orang-orang yang konsep atau apa yang kita bikin kadang-kadang nggak kemakan gitu. Tapi kita sih berpikir untuk tidak menghentikan apa yang kita lakukan juga ya. Gitu. Itu Memang nggak jadi barrier buat kita lah. nggak jadi barrier buat kita gitu. Ya kita memang berusaha buat ngebuat sesuatu yang memang sebetulnya beda gitu. Kita juga tidak anti dengan festival itu loh. Kita Kita enggak. support, kita suka dengan festival. Tapi ya kita kalau mau datang ke festival otomatis ya kita harus dapetin experience-nya harus top luar biasa ini. Harus kayak gitu. Kita datang itu harus ini baru nih festival. Ini talentnya, pilihannya baru bagus ya itu. Waktu Jadi nggak yang asal, kita tidak anti, kita festival suka banget kita festival. Waktu kita bikin FMF, Folk Music Oh, iya. Festival, ingat nggak? Kita di Batu itu kan kita ya folk, hampir folk semua ya. Terus gitu. Ada mungkin waktu itu kita berpikir bahwa nih 420 udah overrated nih. Tapi nyatanya kita mainin juga kan. Iya. Sebetulnya kayak gitu. Jadi kita ya sebetulnya ya melihat sisi baik, melihat ya memang mereka harus dimainkan gitu. Gitu, tapi gimana ya nge-twistnya supaya formatnya oke gitu. Kayak misalkan ERK berapa kali sih main di acara? Oke, pada waktu di FMF kita datengin Adrian juga kan. Nah terakhir habis gitu jadi reuni kan. Nah itu gimana bentuknya, formatnya supaya orang bisa melihat hal yang lain yang lebih bagus gitu. Ya kita effort buat kita mikir lah. Dan effort buat kita sebetulnya buat ini ngipasin si artisnya, ayolah gitu. Ya, tapi kita sekarang udah mulai banyak lihat lah ya, banyak festival-festival ya. Mungkin Surabaya masih belum lah ya. Masih ada tapi masih kayak ya cuman sekedar festival. Kayak kita di Jakarta udah ngelihat Syncro, udah ngelihat Pesta Pora yang kacau lah ya. Kita di Jogja Cherry Pop sebagus itu festivalnya kan. Semua talent tuh gak ada yang cuman manggung doang. Morfem 15 tahun jungkir balik di skena, Upstairs 10 tahun album apa. Itu yang kita mau. Itu yang kita suka. Itu yang kita mau. Jadi enggak cuma manggung doang gitu loh. Kalau manggung doang mah ya udah manggung aja gitu kan. Tapi kan kita kan orang-orang penonton ini bayar tiket nih. Bayar tiket dan harga tiket juga sekarang makin mahal nih, konser makin mahal. Artis juga makin mahal. Nah jadi ya kita harusnya win-win lah ya. Kita sebagai promotor, sebagai penyelenggara seneng nih, bandnya juga punya ekspor baru. Penonton juga wah asik nih mainin lagu, satu album penuh lagu ini, reunian nih, nostalgia. Nah itu yang kita suka. Pilihan-pilihan line up juga yang out of the box yang tiba-tiba. Saya kemarin beli tiket Cherry Pop. Karena apa? Ketika saya scroll Instagram, 3 pagi main.
Aduh. 3 pagi main. Lu awas. Saya nonton 3 pagi terakhir acaraku sendiri. Di FMF. Iya. Itu terakhir nonton 3 pagi. piro 2018. 2018 5 tahun yang lalu. terakhir loh itu. 5 tahun yang lalu. Iya. Langsung beli aku. 3 pagi. Beli langsung aku. Albumnya Ya, yang itu. panas repertoar tuh udah. Nah, itu yang kita harapkan kalau mau bikin festival ya kayak gitu. Ada apa istilahnya? Apa ya nggak tahu. Ya, yang beda. Surprise effect lah, apa diferensiasi. Nah, itu yang kalau kita mau festival tuh harusnya kayak gitu. Ini dari banyak pandangan pasti akan memilih kayak gitu. Tapi kalau ngomongin behaviornya, khususnya di Surabaya ya, atau di Jawa Timur lah, itu kayak gimana? Bisa nggak dikasih yang seperti itu istilahnya? Bisa. Ya. Sebetulnya masih bisa. Masih bisa lah. Ha. Cuman memang di BNB funding itu masih kita sendiri. Dan untuk menjadi seperti itu kan dibutuhkan modal yang cukup gede gitu. Kalau kita ngomongin kita pengen bikin seperti itu di Jakarta mudah ya, karena kalian tahu sendiri semuanya di sana, gitu kan, nggak ada biaya akomodasi dan transport dan yang lain-lain. Kalau di sini ya kita pasti ngomongin yang lain-lain. Salah satu contoh sudah kita lakukan pada waktu Taman Seringai, gitu kan. Tapi ketika kita ngomong sama Seringai dan ngajak mereka untuk bikin showcase, nah apa yang kita obrolin sama mereka juga sebetulnya pertemanan. Sama Adams ya, sama Adams juga gitu. Sama Adams juga gitu. Pada waktu Adams itu adalah showcase pertamanya BNB setelah pandemi. Oh ya. Di Maret 2022. Itu masih ini ya, masih apa namanya? Masih pro kontra ini kan? Iya. Tempat juga masih belum terima semua. Iya, akhirnya kita bikin di hotel. Pada waktu Adams kontak ke kita nanya, yang telepon aku Ale. Jalan darat nih ke Bali. Mampir Surabaya semalam. Showcase yuk. Wah, aku kayak yang nggak bisa nolak lah ya. Iya. Ya, gila. Kamu nolak di Adams. Terus aku nanya sama dia gitu. Bayar biro, ya kan? Kita harus bayar berapa? Nggak usah. Kita sharing. Band bisa begitu dan mau begitu. Ya tergantung orangnya siapa juga kan. Nah, jadi bukan kita bilang sebetulnya tidak bisa atau gimana. Bisa. Tapi kita harus bernetworking dengan baik dulu sama mereka. Mereka juga harus tahu kita siapa. Habis itu baru mereka akan mencari dan mau melakukan itu sama kita. Kayak gitu. Nah, itu untuk ngakalin gimana supaya budgetnya ya wise. Gitu. Ya kalau misalkan emang duitnya banyak, mau bikin kayak gitu, ya bisa aja langsung nembusin ke bandnya. Tapi kalau kami networking pure. Karena Sementara ini duitnya juga nggak terlalu banyak juga. Kalau kita mau kayak gitu terus, ya wah boncos kita. betul. Surabaya itu pasarnya pelit, pemilih, nggak mau ngeluarin duit banyak, datang cuma di event-event yang gitu-gitu aja. Jadi banyak juga yang bakal males bikin ataupun datang ke Surabaya. Pernah denger stigma kayak gitu kan? Pasti benar gak sih menurut teman-teman? Bener nggak bener sebenarnya ya. Kalau dibilang nggak mau ngeluarin duit tidak, tapi Surabaya itu spender. Surabaya itu spender. Ya tapi picky banget. Makanya aku tadi di awal bilang kan, ya orang-orang milih bayar 200.000 buat satu band tapi dikemas dengan baik atau 150 dapat band 8. Ya band 8 lah. Itu loh, kaum mendang mending itu loh. Kaum mending lah. Intinya itu. Tapi kalau mereka dibilang mereka tidak mau ngeluarin uang, ini merchandise-ku seringnya waktu itu habis sold out. Wah, aku Sold datang jam berapa waktu itu? Abis maghrib kalau Sold out udah, nggak ada sisa. Nggak ada ya. Dibilang Nitip. Entek. 200.000 tuh. Sebelum open gitu udah panjang ya kan? Udah. Habis. Itu habis sold out. Dibilang mereka tidak mau spending, mereka spending tapi mereka picky. Waktu awal-awal pun ketika kita bikin The Adams masih belum ada showcase konser, kita jual tiket segitu tinggi, menurut kita tinggi ya. Untuk The Adams satu manggung The Adams doang nih. Cuman main 10 lagu, tapi mereka beli gitu loh. Mereka tetap beli. Nah, karena waktu itu mungkin juga belum ada musuhnya ya. Belum ada festival, belum ada konser-konser lain gitu loh. Awal itu. Awal banget. Awal itu pandemi. showcase musik pertama yang di-approve sama BPBD. Tapi kalau ngomongin festival atau event lah ya secara keseluruhan, entah konser, gigs. Di Indonesia sendiri ada gak sih satu festival yang waktu datang, wah ini gila banget sih. Ada nggak? Yang pernah didatengin Mas Edward sama Skagade? Kalau aku datang ya kemarin sih Joyland Jakarta sih. Aku Joyland sih. Joyland Jakarta. Aku Joyland cakep sih. Hari pertama, hari kedua meskipun orang bilang itu festival hujan ya, karena pasti hujan. Aku kehujanan. Hari ketiga nggak datang karena demam aku. Tapi hari pertama aku puas nonton Kamal Williams, nonton Fazer Days, Mew. Hari kedua aku ngejar Fleet Foxes. Aku nungguin 15 tahun Pak, Fleet Foxes.
Nah akhirnya jadi ya itu loh. Semua orang tuh tidak akan kepikiran manggil Fleet Foxes. Kita tuh nggak ada kepikiran sama sekali. Oh Fleet Foxes kapan ada manggung di Surabaya? Nggak mungkin lah. Nggak manggung di Jakarta aja nggak mungkin. Joyland manggil. Nah surprise effect kayak gitu yang aku suka banget tuh kalau nonton festival itu. Wah setlist apa sih? Line up-nya ngawur nih. Ya kayak gitu. Hari kedua tuh aku nonton Fleet Foxes, Block Party segala macam. Itu gila sih. Joyland tuh masuk. Habis itu kayak areanya enak, makanan banyak. Tapi terlepas daripada itu sebetulnya juga kalau kita ini kan pekerja-pekerja begitu ya. Jadi kita udah tahu siapa nih di baliknya festival ini. Jadi kita oh ini oke. Ini jelas api. Benar. Kita kadang begitu gitu. Kadang-kadang kalau diomong dari sisi kita udah tahu gitu. Oh ini anak-anak bikin ini. siapa? Oh anak ini oke, pasti bagus. Let's go. Yang bikin siapa nggak tahu nih. Hati-hati. Gitu. Investasi bodong nih. Kalau kita kadangnya ngeliatnya begitu. Aku Jadi Joyland sih, tapi so far buat kami era setelah pandemi kita ngelihat festival yang bagus. Joyland Synchro Passport lah mungkin kayaknya. Iya, Passport gila-gilaan talentnya, Synchro mungkin lebih bagus untuk kontennya untuk ngegali kalau Joyland lama-lama. Pemilihan nyaman sih. Nyaman sama Nyaman sih Joyland untuk itu. talentnya karena Synchro mau Passport kan Indonesia nih. Iya. Nah kalau aku talent untuk luar negerinya Joyland kacau sih. Kacau banget sih. Sangat Gak masuk akal sih. Nyaman yang sih. mantap sih. Itu untuk saat ini ya untuk festival di Indonesia ya. Iya. Tapi kalau ini yang di luar negeri ada nggak? Dulu luar negeri itu yang bagus Landway Singapura. Land di Singapura. Landway itu bagus banget di Singapura dulu tuh. Yang Sekitar main sini-sini juga aja. bagus-bagus. Iya Landway Singapura. Untuk yang sekarang nih yang bagus Maura Shop. Thailand. Maura Shop ya? Oh iya. Maura Shop bagus Maura tuh Shop. Bangkok. Kalau mau agak jauh dikit Asia Pasifik. Kemarin tuh apa ya? Bangkok. Barusan ya? Bangkok apa? Bangkok Maura itu. Shop Bangkok. Bukan yang terakhir sebelum Maura Shop. Wonderfruit. Wonderfruit itu api. Kalau mau Tapi yang itu lebih, kalau lebih mau yang kiri lebih banget itu sih. internasional talentnya lebih bagus-bagus di Hong Kong namanya Clockenflap. Flap. Itu bandnya tier 1 semua kayak kemarin ada siapa ya kemarin Tier dipanggil ya? The Strokes itu dari Bangkok. Dari Iya. Kongen Flap. diambilnya ke Indonesia. Rata-rata sih mereka untuk band-band kalau ada ya band-band yang manggung di Indonesia di bulan-bulan festival itu pasti kalau nggak dari Maura Shop, dari Clockenflap. Ya kalau kita ngomongin Asia ya top nomor 1 ya Iya. jelas. Apa itu? Fuji Rock lah. Iya, Fuji Fuji Rock. Aduh. Fuji Rock Tapi lah. belum Udah. ada lawannya itu. Belum ada lawan. Iya. Kedua ya tetap lagi di Jepang juga ya Summer Summer Sonic. wes. Tuh. Kita mau bilang apa udah. Iya. Oke, tapi itu kan kalau yang dibikin orang. Kalau yang teman-teman bikin sendiri ada yang paling spesial nggak sih dari showcase atau mungkin beberapa gigs atau konser yang ini kayaknya yang harus Iya, yang berkesan lah. orang-orang tahu, harusnya tahu ini lebih banyak gitu. Yang dibikin sama Beats and Bob ada nggak sih? Itu sebelum Salah BNB. satunya ya sebelum. mungkin sebelum BNB satunya FMF. Cuman kalau yang terakhir yang kita bisa eksplor banget main-main ya seringnya kayaknya. Kita bisa eksplor aneh-aneh. India tuh bisa tuh. Iya sama India kemarin. India sama, bisa tuh. Kita kan partneran sama teman-teman dari Jakarta Prom juga ya, tuh. iya, prom. Konsep India prom. tuh bisa tuh terus Adams tuh lumayan ya. Ya ada Ya. lumayan. Cuman kita gak bisa eksplor Nggak bisa banyak explore kan. banyak gitu. Karena kita mau maksudnya Gak berani. kita kayak apa ya ragu gitu loh, ragu. Kita ragu. Iya, belum. Iya. Kita jadi yang pertama kan, Iya, project iya. pertamanya Iya. kan Itu ketika aja- kita doing something. Itu aja kita boleh berdiri itu kayak 2 jam sebelum konser mulai. Jadi awalnya tuh duduk. Iya. Awalnya Awalnya duduk. Kamu sempat lihat ya? sempat lihat story Duduk. Kursi-kursi gitu. Dari BPBD suruhnya duduk, harus duduk. Ya udah. Terus hari itu tiba-tiba kan Surabaya kayak Level apa? 1. Level satu, iya, Terus betul, itu, benar. aku ngomong ke dia kan kayak, kalau level ini beritanya level 1. Kalau level 1 tuh kan berarti nggak boleh pakai, nggak apa-apa ya? Maksudnya Boleh berdiri. Los gitu Boleh kan. berdiri tapi pakai masker gitu kan. Gah iseng tanya gah. Tanya. Terus dia langsung bilang telepon, boleh. 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 Pakai masker ya Pas gitu semua. kan. Siapa gitu tuh aja. Siapa sambil gini. Emotnya gini. Sekedar mengingatkan. Iya benar-benar. Emotnya harus gini nih gitu kan. Dibalas sama kayak gini. Pakai stiker yang stiker siap matur nuwun gitu. Ya begini. Belakonan gitu. Siap matur nuwun. Gitu ya udah langsung take out kursinya. Tapi akhirnya kita dari awal udah jualan tiket cuman karena udah pakai kursi kan maksimal 350. 350 kita close. Ya udah. Harusnya kalau kita standing bisa 500 orang gitu. Kita 150 close. nih. Maaf sold out ya padahal bisa 500 kalau kita berdiri semua harusnya. Tapi ya Paling sudahlah. setengah ke belakang kosong kan. Terus waktu itu kosong. kan ya. Masih kosong. Karena memang kursinya cuma 350 maksimal. Sesuai awal Ya sudah lah ya. Kalau di total berapa banyak artis yang sudah pernah didatangkan ke Surabaya?
Dari dulu ya, sebelum Dari BNB. dulu. Sebelum BNB. Dari dulu. Dari Kita tuh pernah ada di momen sampai mikir siapa mana yo band yo. Sumpah. Kehabisan. Iya. Aku request Muse, Mas. Request kundul. Requestnya langsung angel. Kita pernah ada di momen kayak gitu Iya pernah. kan, kita kan dulu kan satu tempat gitu. Terus habis gitu aku makus kan di satu kantor yang sama. Kita ngobrol-ngobrol. Mari kita sama mana Mas? Saya kadang ya bingung. Kon jalukmu siapa sih? tiap ada festival entah di Jakarta entah di mana gitu. Udah deh, belanja artis pasti. Iya, dulu kan gitu. belanja Berangkat gitu. Jakarta nonton festival karena ini bagus nih buat next nih. Di markingin aja buat kita buat oke bagus. Sampai kayak gitu karena kalau nggak gitu kita kehilangan momen yang mainnya yang gede-gede nggak ada di Surabaya jarang kan. Waktu itu kadang Festival gede-gede. kita belanjanya paling gampang di Sondre. Sondre. Bali Bali Iya sih. dulu. Iya, Di Bali. Andre Banyak kan mantap itu. sih Iya. panggungnya. Waktu itu Nemu mantap talent, banget kan. siapa. Kita Kita pernah datengin Scalar ke Surabaya tahun berapa ya? Scalar tuh pernah ke Surabaya sekali waktu kita 16. 18 17 17. belanja di Sondre. Nonton itu. Wah, bagus band ini cakep nih. Saya turun, oh ini manajernya. Kenalan, kenalan minta nomor. Terus bikin proposal, ada sponsor masuk, udah langsung datengin Scalar. Sama Under the Big Bright Yellow Sun Bandung. Iya. Itu sama, nontonnya juga di Sondre. Belanjanya dari Sondre. Oh, ini bagus sih band ini nih. Tapi Iya. ada ketakutan gak sih ketika manggil band yang belum well known di Surabaya? Ntar sepi nih, ntar gak ada yang nonton ya bagaimana? Masuk gak yo? Nah itu. Ada sih, Tapi mau gak mau gimana dong? Kalau nggak gitu ada. kan ya Gak tahu. sulit ya. Iya. Tapi kalau Tapi harus tetap reasonable sih menurutku. ya Gitu. Memang kalau memang masih bisa diterima banget ya. Ya dibikinin gitu. Tapi kalau enggak ya win-win solution lah. Kita bilang sama bandnya juga kita mau nih bawa kalian ke sini. Bantu kita yuk kayak gitu. Ya selalu kayak gitu deh. Sama Pasti kan mereka juga akan pasti mereka kan juga ngelihat track record kita kan. Oh iya. Indie showbiz itu sebetulnya kecil. Jadi kalau misalkan ini aku sama kamu kenalan terus kamu nggak tahu gitu ya. Terus kamu nanya mungkin sama siapa gitu. Mungkin yang lain udah kenal sama kita. Oh iya nih lu jalan Surabaya sama mereka deh. Kayak gitu. Ya, tapi kalau sebagai kreator sebenarnya kalau dari teman-teman Beats and Moves sendiri kalau mau mulai sesuatu, create sesuatu, tadi kan seperti sebutin mungkin pikirin konsepnya dulu dan lain-lain. Secara proses kreatifnya seperti apa sih kalau mau bikin sesuatu tuh? Nekat dulu lah. nggak ada. prosesnya gas. Iya, prosesnya digas dulu aja. Pokoknya sikat. Iya. Aku tuh heran soalnya waktu FMF, waktu kan di Batu ya, Iya. di Batu. Tapi kita kan sudah pernah nih tahun lalu Just Traffic kita adain di luar kota. Itu ngadainnya wah susah banget kan. Mulai dari Medan dan teman dan kawan-kawan. Terus kan dulu di FMF gak gini-gini banget ya. Apakah udah dipikirin dari awal apa gimana? Yang di agro itu ya. Iya, kalau Udah. kalau sebenarnya karena ya kita sudah tahu Medan ya. Kalau kita ngomongin masalah teknis dulu ya. Ya kita sudah tahu Medan, sudah tahu harus bawa apa aja, sudah tahu harus nge-build apa aja. Dan sudah tahu harus kayak ini penonton tiket laku berapa nih? Oh 6.000 lah, tiket laku 6.000. Nah, anggap aja satu orang bawa satu mobil, satu motor, parkiran gimana, lempar-lempar Itu ke terhitung kantong-kantong loh. parkir. Itu harus Kita terhitung. ngontakin satu-satu. Terus kayak hotel nih kan kalau di di agro kan hotel udah pasti kita book semua buat artis kan ya. Hampir 60% kamar tuh kita pakai buat artis kita. Yang 40 udah pasti akan yang orang liburan lah, nggak tahu ya. Penonton ini kalau ada mau nginep-nginep di mana ini, ya kita bikinin kayak guideline rumah warga ini bisa di bisa di ini bisa di Iya. bisa ditebak. Kita survei Ada, ya. iya. Bukletnya Kita, gede banget. itu bukan kota kita ya. Jadi kita survei harus bener-bener yang Dan kebetulan kita ada warlocknya yang dibantu. Iya, ada warlock. Iya. Ada warlocknya, Warlock. jadi dia yang akan Harus punya. Kita request aku butuh kantong parkir, penginapan, transportasi ke sini gimana bla 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 sampai dia tahu hari H itu ada acara kebudayaan di Batu nanti akan macet tadi kamu harus naik ini warlock yang pegang semuanya. Jadi ketika hari H itu warlock yang ngurusin. Kita cuma tinggal oke, nanti berarti solusinya gini ya. tapi kan skop kalian pada waktu kalian bikin juga lebih gede dari kita. Iya sih. Dengan artis yang lebih gede. Iya. Nah, itu juga harusnya terhitung. Pada waktu kita bikin, kita lihat talentnya juga begitu. Jadi untuk secara loading dan segala macam nggak seribet itu. Nah, kalau kamu kan memang pada waktu bikin festival kalian kan way bigger ya. Jadi Iya, harus terhitung, memang kalian harus menghitung ekstra gitu. Nah, kalau kita kan pada waktu itu memang the most important thing itu sebetulnya bukan tontonannya sih, tapi safety dan bagaimana kenyamanan orangnya. Iya. Itu yang paling Kenyamanan utama. orang yang datang di konser festival itu ya. Iya.
2017 kan kita kan 2 tahun sana tuh. 17, 17 itu kita 2018 kita bikin lagi itu ada konser dari kepolisian. Itu barengan gak sih? Ada bola main sama Lupa ada aku. festival di batunya. Iya. Festival Pokoknya tradisional. itu ya. Numpuk lah. Pokoknya 2018 ketika kita masuk izin lagi, polisi ada konser. Mas, tahun kemarin itu penumpukan orang itu baru clear jam 3 pagi, jam 4 pagi. Saya nggak mau ada kayak gitu lagi. Nah, dicari kenapa kok numpuknya sampai jam 3 jam 4 pagi gitu kan. Ya yang pertama mungkin karena molor, yang kedua tempat parkirnya terlalu menumpuk gitu loh. Luas. Tapi di satu titik aja. Ah. Ya udah akhirnya kita cari kantong parkirnya kita lebarin. Sampai ke Arsata, sampai ke bawah-bawah. Toh kalian udah di batu dingin jalan kaki sebentar juga nggak apa-apa. Jadi kita kasih pendekatannya kayak gitu. Jalan 300 meter menuju venue. Naik ini jalan 200 meter menuju venue. Jadi mereka sudah harus ya sebenarnya itu juga edukasi ke penonton ya. Ya nonton festival mah jalan lah. Emang iya pasti ya, lah. harus. Nonton festival mah jalan, capek, udah pasti lah. Kalau kalian mau enak ya nonton sendiri di rumah, nonton YouTube. Kan. Itu yang harus edukasinya ke orang-orang, harusnya memang itu nonton festival mah kalian harus jalan, harus capek, harus ada antri lah. At least kalau antrinya masih reasonable, 5 menit untuk antri tiket fine. Ya kan, tiketmu yang penting kamu aman itu kan. Nah itu edukasinya itu yang sebenarnya penting juga. Nah kemarin kita waktu FM itu melakukan itu. Kita siap dengan dihujati banyak yang komen segala macam bla 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 banyak. Tapi ya sudah. Tapi masih Ya meminimalisir Oh iya. banyak hal juga, kita juga lakuin itu. Berarti Jawa Timur itu sebetulnya bisa kayak Jakarta lah ya untuk apa ya Konser. Iya dari segi konser, Bisa, Mas. animonya. Bisa. Cuman juga ada problem lagi, kita kekurangan tempat. Ya itu venue lah memang Venue. problem lah ya di semua kota nggak cuma Surabaya. Venue tuh jadi problem. Kalaupun ada yang proper pasti mahal. Kalaupun yang murah pasti akan susah akses, nggak ada parkir, tempatnya kecil gitu-gitulah. Masalahnya tetap masalah yang sama. Terus pajak juga mahal sih. Pajak juga di Surabaya. Pajak mahal sih. Pajak hiburan luar biasa Surabaya. Wow. Lumayan. Sama ya kan tadi bilang kan Jawa Timur bisa nih kan bisa bikin konser kayak Surabaya, kayak Jakarta segala macam. Bisa-bisa aja, cuman kan kayak kita kalau mau bikin konser di Trenggalek ngapain harus ada di Trenggalek gitu loh. Trenggalek mungkin cukup kayak 1 atau 2 kali dalam setahun gitu kan. Karena kebutuhan kan. Kebutuhan juga kan. Toh juga sebenarnya Jawa Barat kayak di Jakarta nih ya otomatis akan setiap minggu ada. Tapi kalau mungkin di Cikarang, di Cibinong mungkin enggak. Oh iya, iya. Sama kan sebenarnya seperti itu juga. Kebutuhannya kotanya apa dulu. Kayak gitu-gitu sih. Wah berarti memang apa ya sebetulnya tuh Ya bisa. bisa. Harusnya bisa. Tapi memang banyak aspek yang harus diperhitungkan lagi ya. Yaitu pola pikirnya kalau sudah kan tadi kan point of view kita kan adalah sebagai pendengar, penikmat dan sebagai yang bikin acara. Kalau yang menikmati ya wis hai. Ya, kayak kemarin ya waktu saya nonton Joyland kemarin ya. Habis nonton Fleet Foxes 2 hari kedua tuh selesai 1:30 pagi lah. Itu kelihatan kok. Bandnya pamit nih ya, lampu nyala semua kan, mini brut nyala terang kan. Mukanya tuh beda orang-orang. Mukanya tuh happy gitu loh, nonton seneng gitu loh. Lega ya. Nyanyi-nyanyi, pulang jalan masih nyanyi-nyanyi loh. Nah, aku bilang, aku mau bikin konser kayak gini nih. Gimana caranya ya ini ya? Mau aku nih kayak gini nih. Nah itu yang harusnya achievementnya kayak gitu. Achievementnya 2 sisi ya, as a promotor and as a penonton ya. Kayak gitu. Iya. 2024 nih, masih bulan Januari sekarang ya. Awal. Januari awal. Ada rencana apa nih teman-teman Besan Bobs? Buka bersama mungkin. Kan Ramadan lebih cepat loh. Iya, Maret ya. Iya kan. Maret. Kita mungkin pindah ke agama aja kan. Buka bersama sama terawih bersama. Religi kita. Apa ya kita sebenarnya tidak punya target khusus yang Nggak punya. kita BNB itu punya. nggak ada yang kita target sih. Iya, karena kita tidak bisa membaca kayak Maret nih harus atau Februari atau Juli harus. Ya kita mesti ngomong dari grassroots-nya juga gini, bahwa apa yang ada di BNB itu sebetulnya mostly kita nggak suntik itu duit. Nggak ada yang kita danain. Semua yang ada di BNB kita bikin itu buat jadi rumahnya teman-teman. Jadi kebanyakan konser dan apa yang kita bikin di BNB, baik itu yang besar ataupun mungkin kecuali Seringai ya. Seringai kita memang willing gitu bikin gitu. Kita as promotor. Tapi kalau yang lain-lain itu memang di kontak kita. Ini kan 2023 banyak tuh. Nah, teman-teman juga tahu bahwa BNB cukup banyak melakukan event ya. Hampir semuanya itu adalah teman-teman yang minta showcase.
Jadi kayak terakhir lomba sihir. Jumatan di Malang. Jumat manggung di Malang. Minggu main di Surabaya. Sabtu udah nyampe Surabaya. Terus nganggur. Bikinin kita sesuatu yuk, ngapain gitu. Nah udah mereka yang minta. Mereka udah nyampe sini. Baru mikir. Jadi kalau ngomong plannya apa gitu. Kita gak tahu kadang-kadang. Iya, kita nggak ngeplan, kita belum ngeplan apapun untuk BNB. Kita as a kolektif, kita ini ngomong ininya ya, ngomong faktanya aja ya. Ya kita harus kenyang dong, gitu. Otomatis ya kita harus kerja gitu. Jadi BNB juga akhirnya as an agency juga, kita ngomong event organizer juga. Ya kita punya klien, kita punya pekerjaan sehari-hari yang kita kerjakan gitu, as an agency kreatif gitu. Dan sebagai event organizer kita tuh ada. Nah itu sisi makannya kita nih, sisi kenyangnya di situ. Nah BNB yang kolektif yang kalian lihat konser-konseran itu, mostly sebenarnya ya itu suka-suka, itu happy-happynya kita. Bersenang-senang. Kita bersenang-senangnya di situ. Tapi kan dua sisi ini kan sebetulnya saling relate ya. Iya, membutuhkan. Jadi saling membutuhkan. Jadi kita punya klien pun juga dari BNB dong. Iya. Wong kebanyakan klien kita mostly semuanya konser sekarang itu. Jadi mereka menilai bahwa oh ini anak-anak ini adalah kolektif yang memang agensi yang bisa bikin konser dan melakukan konser dengan baik gitu, menjalankan event-event kita yang misalkan kita mau bikin konser dengan baik. Nah habis gitu ya mereka ngeliatnya dari mana, portfolio kita dari BNB. Nah habis itu kita ngerjain pekerjaan kliennya ya di ranah yang lain gitu. Nah memang itu yang memang sebetulnya kenapa dua hal ini sangat tertarik ya. Kalau kita mau bikin kolektif ya anggap aja ini pekerjaan hura-hura ya, jadi seniman gitu, ya kan. Nah itu emang harus kenyang, Mbak. Apa biasanya kah? Logistik before logika. Iya dong. Logistik before logika. Kenyang dulu baru bisa mikir. Iya, logistik dulu baru bisa mikir. Masuk. Ini kami tidak takut mati, kami Iya. takut lapar. Takut lapar. Takut lapar. Kenyang, Mbak. Harus kenyang. Harus kenyang baru Harus bisa kenyang mikir. dulu baru bisa. Iya Mas Gaga kelihatan kenyang. Iya dong. Gitu terus kalau plan lain sebenarnya kita ngelihat nih BNB ini kan gigs, platform gigs ya, yang memang sebenarnya cukup wacana untuk orang Surabaya tahu itu agak-agak sulit nih. Kayak BNB apa sih? Oh konser tuh atau apa gitu. Oh platform gigs. Mungkin kalau kalian bisa menggambarkan gitu. Nah akhirnya tapi wujudnya kan nggak ada tuh. Wujud dalam bentuk sesuatunya nggak ada. Nah di tahun 2024 ini memang kita lagi progres bikin rumah. Ya si Beats and Bob gitu, yang dimana sebenarnya rumah ini bisa jadi hub, bisa jadi apa ya, tempat nongkrong dan kita bisa ngarahin gitu. Misalkan kayak kamu nih Kus, kamu pengen Mas aku pengen ngobrol event Mas, aku di kontak Iki misalkan, kontak ini ya temanku, terus dia kepengen gini, taran ke siapa ya? Udah ke kantorku ya. Nah kita bikin kayak gitu. Jadi enak kan. Jadi kamu jadi tahu ini. Terus teman-teman yang lain pun kayak anak-anak yang ada di Jakarta atau band-band teman-teman kita punya rumah akhirnya di Surabaya. Bisa main ke sana. Bisa main ke sana, punya rumah. Kita mempelajari hal baru yang namanya FNB. Harus yang ya. cukup. Beats and Bobs tuh depannya ganti Bites and Bobs. Bisa. Jadi yang Bisa. lumayan ini ya, lumayan hal baru dan PR banget buat kita karena kita memang nggak pernah ada di ranah itu juga gitu. Jadi sebenarnya ya hidup ini harus ada perkara ya, supaya bisa mikir terus gitu. Harus ada perkara yang diperkarakan. Harus itu. Kayak gitulah, itu yang memang lagi itu plan 2024 kita. Tapi untuk kita bikin sesuatu, list nama-nama artis yang kita pegang udah ada juga. Kita mau bikin siapa? Kita mau bikin siapa udah ada juga. Cuman ya ini masih proses kipas-kipasan. Oh ya diangkat-angkat ya. Ayolah. Masih di ayolah tadi ya. Iya, masih ada proses kipas-kipas itu tadi. Ya, mungkin yang paling dekat itu bisa dibilang kalau enggak setelah kampanye ya habis. Oh iya sih. Lebaran Puasa aja ya. lah. Sekalian ya. Sekalian nanggung sih kalau misalkan. Apa Mas yang paling anget meh kobongan sing Apa ya? Lokal, luar?
Oh kita lokal dulu. lokal Jangan dulu luar ya. Lokal kipas Luar tuh minimal luar provinsi lah. Iya, luar provinsi. Luar provinsi. Luar provinsi aja. luar provinsi. Luar provinsi. Nusa Tenggara Timur. Iya. Nggak harus. Jawa Tengah juga di luar provinsi. Oh iya dong. iya iya. Gimana sih? Kejauhan ya Pak. Kan Tapi bukan luar Sulawesi pulau. Tenggara Mas. Tapi kalau ada satu kesempatan ngundang musisi luar negeri ya. Iya. Entah siapapun, genre apapun, siapa nih? Satu-satu. Kalau Mas Gaga. Waduh, siapa ya? Wah, ini Ke Surabaya ini ya? panjang jadi Surabaya. festival ya kalau Surabaya. Mas Gaga nih. Muse Matthew Bellamy harus datang ke Surabaya. Kalau aku bisa ngundang ya, Heeh. Big Four sih. Big Four, Megadeth, Metallica, Anthrax, Slayer. Langsung gantiin ini ya. Big Four sih. Aku cuti Mas, ikut aku cuti. Langsung ya. Big Four sih. Iya. Aku main tiketnya piro di kain ini. Kan ada pay letter. Waduh, siap berkorban loh udah berarti ya. Udah siap ya dia, udah siap berkorban bukan? Bisa BTS kan, bisa BTS sepatu, BTS. Bisa WTS. BTS handphone. Apapun lah iPhone. Nice. Pokoknya jadi BTS. tiket, yang penting jadi BTS. tiket ya. Jadi tiket. Kalau Big Pak Four. Edward nih. Kelihatan ya musiknya. Iya. Ini ya. Kole gini. Roda Cile lagi. Kecil, Kan ada Cile ya Mas. Tapi itu Kelihatan ya. Kecil. Kalau aku tuh memang beda musik sama dia. Ya Blur aku pengen. Oh, boleh. Mantap. Blur. Terus Oasis nggak mungkin lah ya. Ya, satu-satu Ini bisa. gone-gone sih bisa Mas. Satu per Bisa. satu iku. Bisa. Stone Roses aku suka. Morrissey sayangnya kemarin nggak jadi. Salah Morrissey satu band. udah pernah kan tapi kan Iya aku udah Jakarta. pernah nonton juga. Tuh Morrissey. Ghost tapi nggak mungkin karena keluarnya dari mati. Itu nggak mungkin lah. Itu terlalu 666. Iya. Digerebek nang ini. Iya. Ghost aku pengen. Istana Agama. Sana gaul ya, jangan. Nonton aja. Banyak yang ini Paul McCartney nggak mungkin gitu. Kebanyakan susah ya. Susah ya. Enggak apa-apa. Boleh, Sepuh, boleh. kayak sudah waktunya Iya. menikmati Adele aku mau. hidup sih. Adele. Wah, asik itu. Oh iya. Gila ya. Asik. Kalau bayangin Terus ya. orkestra ngono Mas. Ya, Aduh. kan Dia residensi kan. Adele tuh sekarang dia jarang konser, jarang dipanggil buat Residen. manggung. Tapi residensi. Reguler lah istilahnya. kamu punya amfiteater gitu ya, orang 5.000 gitu ya. Dia mau manggung sebulan penuh di situ mau dia. Cuman break kayak 2 kali manggung, 1 hari break. Tapi penuh sebulan. Dia sekarang mainnya residensi. Oh, berarti enggak tanda petik ngamen yang datang ke sini, datang ke Enggak, sini. Enggak. Adele lebih sering residensi. Tapi kita all around loh. Kita Vegas dengerin kan, musik Vegas. itu all around sih. Jadi makanya kenapa kok referensi kita ya mungkin ya karena sekarang ya akhirnya lebih mudah ya. Akhirnya mendengarkan dia sebetulnya actually kita mendengarkan K-pop juga. Kita dengerin K-pop. Kita kayak BTS gitu. Kalau dibilang pengen gak gitu? Wah pengen kita bisa bawa BTS ya pengen Dari sih, segi tapi pasarnya ya. iya karena memang kita itu kan ngelihat karena keren ya. Karena keren. Buat kita BTS itu mungkin kalau buat yang lain-lain ngelihatnya kerennya karena memang mungkin banyak, belum rata-rata. apa ya visual atau gimana gitu. Iya. Buat kita coba diulik ya mereka dulu seperti apa. Wah itu jauh lebih keren. Mereka underground banget. Kita ulik. Even koplo pun kita ngulik. Ya. Even koplo aja kita tahu. Iya dong. Kita koplo aja kayak Sekarang kita terproven dari Caknan kalau manggung berapa ribu orang yang datang kan? Ya kan? Shooting. Ya kan? Tapi Meskipun lihat, kita punya marketnya orang berbeda ya, tapi ya mereka bisa crowd gather gitu loh. terus kita nonton produksinya mereka. Produksinya Caknan. Rapi Pak. Api. Nemen. Bagus. Geng-gengnya Bagus. mereka itu kita proper kita banget. mengakui itu gila ini proper banget. Nah, maksudnya secara produksi apa segala macam. Kenapa Caknan nomor 1 gitu ya? Akhirnya kita tahu gitu. Kenapa koplo ya akhirnya kita belajar juga waktu itu ya. Koplo Jatim sama Jateng itu gimana gitu. Iya. Beda. Terus ini Apa tuh? menanggapi IO baru. Wih. Wah, iyo baru. Yang bodong-bodong tadi. Investasi bodong tadi. Iya. Aja udah kejual tiba-tiba alatnya nggak ada. Nah, ternyata dipakai foya-foya. Banyak ya. Sekarang kan banyak ya. Banyak. Day One jalan itu nggak tahu kemana. Iya benar. Iya. Panggungnya ada, orangnya nggak ada. Ada kayak gitu ya. Bisa begitu ya? Banyak. Artis sudah datang tapi nggak berangkat ke venue nggak jadi. Oh iya. Banyak. Apa ya? Miskomunikasi kah atau ada problem kah sehingga hal semacam itu terjadi dari yang sudah berpengalaman? Jaga teknis. Kalau itu ya, kalau apa namanya kita ngomongin masalah artis sudah datang terus nggak bisa manggung karena alatnya nggak ada segala macam itu mah udah pasti masalah Teknisnya. teknisnya karena dia
gak bayar, fix. Udah pasti ya? Udah pasti vendor gak bayar Udah gitu pasti. loh. Artis itu dia masih bisa diomongin, ini sound system udah ada kok, tinggal manggung. Kalau aku bayar setelah acara ya, nih jaminan apa kek masih bisa. Artis itu bisa diomongin lah. Selama Tapi, berteman. selama ya. Selama ngobrolnya enak. Tapi karena akhir-akhir ini banyak yang artis udah diberangkatin, acara nggak jadi, nggak tiket pulang nggak punya, ini repot buat IO juga karena apa? Akhirnya talent itu minta dibayar kayak H-3 minggu sebelum acara. Oh iya. Acara Tapi kita kejadian tuh. Iya kita Kita FMF sempet kayak gitu. Oh iya. FMF itu Hamin 2 2017. Heeh. Tiba-tiba teman kita, Mbak Tita. Edward artis kurang 100 juta, besok cariin. Hah? gitu. Nah, Artis kurang 100 jadi juta. akhirnya besok itu cariin. akhirnya berat buat IO atau promotor untuk ngatur cash flow lah ya. Iya. Beda kalau kita ngomongin artis luar negeri, memang dia fee-nya fee landed gitu kan. Kamu bayar dia penuh, 50% di awal, lalu bayar pelunasan, dia akan datang di kotamu ketika kamu sudah melunasi. Pesawat datang dari dia, pesawat pulang kita yang siapin. Kalau band-band lokal Indonesia ya, Jakarta gitu tuh, dia masih kita bayar 50%. Dulu kita masih bayar 50%, bayar hari H, pelunasan itu masih bisa. Masih aman lah. Berapa kali kita kayak gitu, sering kok. Hari aja ya aman gak? High five kita kemarin H-2 hari masih aman. Tapi karena banyak sekali band-band yang akhirnya udah datang nih, udah bayar timnya udah siap, gak jadi manggung. Belum pelunasan, gak punya tiket pulang. Jadi dia minta H-2 minggu. Itu berat banget buat kita IO karena cash flow-nya jadi berantakan gitu kan. Nah jadinya itu juga akhirnya cash flow dia berantakan, uangnya lari ke artis semua, vendor gak kebayar. Atau dia punya gambling lah ya. Ntar kita datengin artis A ini yang laku tiket 200 yang laku. Nah, nggak kebayar. Gamblingnya seram ya. Ya, loh, Iya. promotor mah gambling semua. Iya, emang gambling Promotor tuh 99% gambling. Tapi kan harus diperhitungkan. Nah, memang perhitungannya dia memang semua tuh harus perhitungan gitu. Ya Kalau memang perhitungannya itu dia kan ada perhitungan A, perhitungan B, perhitungan C. Oh, nah, itu loh harus Lapisannya gitu ya. bertingkat. Layar hitungannya Iya. kayak Tapi gitu. lek ABC iki wis gak kita ten kabeh. Nah, Kan masih ada DEF sampai Z. Udah disiapin. Soalnya mentok your life ini. Kamu risky Pak. Di kehidupan ini risky. Memang. Deg-degannya itu Gitu. emang terus gitu. mau dibilang kayak salahnya ini bandnya yang nggak laku, ya enggak lah, kalian promotornya yang salah perhitungan, kenapa sampai kayak gini, kenapa nggak bisa cari sponsor apa segala macam. Ya nggak tahu, sponsor mungkin juga susah ya, kita di Surabaya pun mengakui sponsor tidak sekencang kayak Di kota. Jakarta gitu ya, karena kebutuhan dia untuk berpromo, berbranding, berawareness di Surabaya kurang daripada di Jakarta. Tapi ya jangan ya gimana juga ya, susah juga ngomongnya gitu loh kan. Kasihan si bandnya, kasihan IO-nya juga loh. Kasihan loh IO-nya kayak gitu tuh. Terus nanti trustnya jadi panjang. Kurang. Iya. Nah itu loh, dan biasanya berdampak ke IO-IO lain yang sudah profesional, terus Iya. Iya. peribahasa. Itu tadi Kejadian. dampaknya harus di DP Kita dulu. kejadian pada waktu kita bikin pertama kali kita bikin Next Gen. Si Wacus sama Tim Marlus. Tim Marlus, oh ya. Seminggu sebelum itu kan ada acara yang konser juga di situ. Dan acara konsernya itu bandnya cuma main dua lagu. Kamu tahu kan? Nah, Oke. terus habis gitu Oh iya. dua lagu. Ya karena molor, waktunya molor segala nggak macam. jelas segala macem. Bayangin bandnya mainnya cuma dua lagu. Si anak-anak itu kan. Iya, Teman-teman iya. jadi marah kan? Siapa sih ini? Teman-teman jadi marah kan? Nanti aja off air. Kita nggak bilang mereka salah, nggak. Ya waktunya mereka melakukan kesalahan, ya udah mereka belajar buat mereka gitu. Impactnya ke siapa? Pada waktu kita ngasih bikin perizinan di tempat yang sama, ya kan? Jadi susah. Karena apa? Pada waktu itu mereka bikin acara nggak pakai izin alkohol. Ada ya. sponsor alkohol, Ada sponsor tapi alkohol, dia tapi tidak mereka nggak menampilkan izin. izin alkohol. Jadi ketika H-7, +7-nya kita kan bikin situ seminggu kemudian. Kita lampirin perizinan, polisinya kayak nggak percaya, ntar ada alkohol lagi. Enggak Pak, kita beda IO ini, beda IO. Nggak bisa nih, nggak bisa. Kita tetap perizinannya sekian. Gitu. Jadi gitu dong. Iya. Terus tempat. Trustnya punya trust issue juga dong dengan teman-teman yang sekolektif kayak kita. Gitu. Ya itu dipikir nggak sampai situ sama mereka. Itu loh, berdampak kalau Dampaknya kita bisa panjang. ekosistem nampaknya. Iya, ekosistem. Nampaknya ekosistem. Memang kita tahu kita nggak bisa ngebesarin the scene di Surabaya itu sendiri. Harus sama-sama. Iya, tapi ya yang bener dong. Ya gitu. Supaya Mikir bener lah, gimana? iya. Komunikasi. Gitu aja. Soalnya kalau Nggak ada yang tahu perlu apa-apa, berlomba-lomba di sini. Tanya lah paling nggak Iya. sama yang Nggak ada yang perlu berlomba-lomba kok. Iya. Nah kalau misalkan sebetulnya karena bisa loh. Menurutku kayak kalian ya as a
ini kita ngomong Jazz Traffic ya. Kita ngomong Jazz Traffic gitu. Kalian kan punya payung gitu juga gitu. Kita nggak pengen fight juga gitu. Kamu masukin kita ke dalam situ, kita punya satu entitas Kolaborasi kecil, lah ya. wes, gitu. Tapi Jazz Traffic tahun ini ada lagi? Insya Allah. Ada. Nah, insya Allah. Saya tidak bisa menjawab pasti. Nah ini, jadi Ya, jawabannya kan sebenarnya politisi loh Mas. sebenarnya kan kayak itu Penggantung. kan, karena kan Jazz Traffic ini kan salah satu juga ya bisa dibilang salah satu festival Surabaya ada Iya Jazz loh. Traffic di dalam situ. Bener. Oh iya, betul. Dalam agenda Surabaya itu ada Jazz Traffic, harus ada Jazz Traffic gitu loh. Dan buat orang-orang di luar Surabaya juga terkenal ya. Iya, heeh. Jawa Timur lah paling. Jawa Timur, Jawa Timur. Oh gurung kak yo. Wis mari. Oh, wis gambar. mari. Oh, iya, iya, iya. Jazz Traffic loh dulu. Gitu. Ya, kita butuh ngobrol lagi. Iya. Pak Irma. Bukan. Oh iya. Bukan. Ada lagi. Entitasnya lebih tinggi sih. Habis ini kita kipasin ini. Ayo. Itu kita butuh kipas-kipasan tadi tuh yang kita butuh. Kipas-kipasan. Kipasi ya bos. Saya tahu bos. Surabaya Emang sih. semua ya kadang-kadang. Kita yang ini kan lagi regenerasi lah istilahnya. Yang muda-muda ini banyak ide lah masih ada. Iya, iya. Mau kudeta dia. Iya. Lebih bagus kok. Sebenarnya malah lebih seneng kalau ada satu festival atau satu kolektif itu inputnya banyak gitu loh. Kan lebih enak toh. Banking kalian lebih gampang gitu kan. Benar. Itu enak banget sih. Jazz Traffic harus kayak gimana berarti? Harus bagus dong. Harus bagus. Harus ada. Ya, harus ada yang Ada penting. bosnya ada. Harus ada, harus bagus. Ada Pak Direktur. Iya. Itu nanti sih. Nanti kita Nanti kita bro to fair maksudnya kan? Iya. Bapak Bu sudah di ini kan. Udah dikasih kisi-kisi kan. Iya. Baiklah kalau begitu. Biar nggak itu aja juga kan? Betul. Nah itu dia. Itu loh maksudku. Biar nggak itu aja. Just Traffic Norah Jones. Wah. Amin. Nora Jones. Amin. Diamin boleh ya, diamin. Diamin, Diamin tidak Boy, boleh. udah jangan Nora Jones. Lauvi aja. Oh iya. Boleh. Kalau butuh panggil-manggil band luar negeri, booking agent, aku banyak sih kontak. Ya ini loh. Kita pernah kok. Iya, kita banyak Kita pernah booking agent tinggal email kok. Tinggal ngatur jadwal turnya dia aja gampang. Iya. Dilihat aja. Oh ini available. Kita tuh kadang kalau mau send gitu, wah inget lekere lagi. Iya. Aku sering banget dapat email band-band HC. Pas mau enter gitu, wah iya lekere. Surabaya lah mas. Pakai headbreed ke. Gak laku bos. Malang. Pindah Malang ngomong di depan aku. Geser Malang. Gak laku bos. Gak laku, gak kebeli. Dulu kan udah pernah headbreed. Bukan. Bukan. Agnostic Soalnya Front tuh- dulu. Bukan, dulu tuh. Lupa aku bukan headbreed tapi. Lupa. Dulu. Gak laku juga kan. Mas aku Nggak nonton seberapa. headbreed di Hammer Sonic tengeng aku mas. Gak laku. Sering banyak aku dapat banyak dulu di email-email sama Amenra segala macam. Banyak. Cuman itu tadi loh. Mereka tuh gak mahal. Band metal tuh paling cuma 7.000 US, 9.000. Memang. Iya. Gak mahal. Dan gak ribet kan. Cuma Iya. 5.000 US. Cuman kebeli nggak di sini? Tiketnya bisa kebayar nggak? Terus mereka tuh rembolan jadi cuman orang 7, orang 8, cuman bandnya berempat. Sound engineer 1, kru 1, road band 1, udah gitu doang. Tapi kan mereka tetap punya standar yang tinggi ya. Iya, betul, Dan dia manggung harus bagus dong. Iya sih, Nah, soundnya itu juga memang sound system teknis Tidak tuh bisa. harus Harus optimal. oke. Itu Ya juga karena kita pernah mahal. ngalamin juga. Kita pernah ngalamin Iya. dapat band-band luar negeri yang memang lagi jadi kan kita terafiliasi ya sama teman-teman di Rock and Celebes apa segala Iya, macam iya, pada waktu itu. Mereka kan sering datengin band luar juga gitu. Dan ketika mereka ngelempar ke kita, terus kita kedapatan ngerjain konsernya mereka juga, emang request sama ridersnya juga Nah, maksimal mereka mintanya. maksimal Mereka gitu. meskipun manggung Dan kan barang-barang panggung perintilan yang aneh-aneh yang Iya. iya sih band metal. Panggung Ya. kecil tetap mereka mintanya ya nggak ada bedanya. Nggak Cuma ada beda bedanya. cuman watt speakernya doang nih. Oh panggung kecil nih speakernya segini waktu aja itu cukup. apa kah? Siapa kah? I Hate God itu I Hate dulu dia bawa ampli sama kabinet sendiri kan. Impact vintage gitu lah. Dia nggak mau kabel sembarangan. Kabelnya harus Zero AWG gitu-gitu. Oh iya, iya, Udah ada. ada yang punya satu vendor Surabaya. Akhirnya dia nggak jadi pakai. Oh jangan pakai ampli, gue takut meledak. Pakai amplinya si vendor. Dia coba nanya, ini ampli pakai kabel ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini bisa meledak loh. Bodoh amat aku pikir. Vendornya nggak apa-apa kan? Iya. Apa cari vendor? Iya, cari vendor. Ya, akhirnya tapi dia merasa kayak nggak enak nih. Efeknya tuh cocok sama ampli ini. Iya, kurang. Tapi ya udah di Makassar. Aku juga bawa mereka ke Makassar kan. Jauh-jauh aku dari request bikinin kabel Zero AWG. Dibikinin baru akhirnya. Baru dia mau main. Pakai amplinya dia. Udah biasa itu kayak gitu-gitu. Aku kemarin dapat tawaran itu. Apa tuh? Napalm Death.
Tapi ya siapa Ya, di makanya sini? itu kalau mau diambil nggak laku. Kita MXPX dapat ya. Ya, MXPX dapat. tawarin di Tuh Surabaya. kan. MFP tawarin. Kamu kita nggak pernah. Cuman aku ngambil bilang kayak, itu tadi. Udahlah mas, Iya. lewatin aja. MXPX Bali ya, mau Bali, ngambil Bali. nggak? Akhirnya dia bilang orang Bali. Bali. Karena ambil Bali. Kenapa Om Ded Karena nggak make sense kalau di Surabaya. Iya sih, pasarnya ini. Malang Iya. ya. Tabrakan. Malang aku berangkat lah ini. Malang. Bali, lo berbali Malang. Karena ke Bali karena memang Bali begitu banget kan. Bali Gampang ya. Pasaman kan Bali. Kan Iya, banget iya, kan. Hidup lah di sana. Kita jarang mau ngambil band luar negeri karena nggak kebeli di sini. Susah. Nonton Active nggak? Nggak sempet sih. Nggak sempat. Mau beli tiket tapi gratis. Tawarin gratis nggak? Dapat gratis. ya. Ya, akhirnya itu Itu. juga. Iya. Pakai promotor akhirnya udah kasih tiket lah. Sedih. Iya sih. Nah, naik dip deh, wes, gak paling gampang yo. Naik dip. Wingi Ini kan kudu nek iya, dip iya, sopo iya. sing gak rono kan padahal. Aku gak roh. Kurang. Iya, wis diluru. Aku ngerti tapi nggak ngomong-ngomong dia ngomong. Kau gelem naik dip? Yo gelem, ini tiket. Kan yo males lah ya. Maksudnya aku sebagai promotor itu datengin naik dip kayaknya nggak murah deh. Kayaknya berapa ribu, 10.000 US juga kan. Terus tiketnya kita harus bagi-bagi karena biar nggak kelihatan sepi gitu kan. Terus yang udah beli tiket, tahu tiketnya gratis, tambah ngamuk. Ya, merasa kurang dihargai lah itu. Iya kan? Sudah Itu yang beli. kita nggak mau. Kenapa kita masih belum mau mikir-mikir ambil band luar negeri? Saya pikir-pikir lokal-lokal dulu aja. Iyalah, lokal dulu aja masih belum habis kok. Iya, Bandnya dan nambah mereka terus, juga nambah butuh. terus. Teman-teman itu juga butuh ini kok. Butuh Itu tempat lah ya. tempat. Ya nyatanya segede lomba aja. Mereka minta request buat kita bikinin showcase kecil. Ini kemarin tunjungan kemarin ya. Iya. 200. Ngamen di tunjungan. Iya. Seru tapi. Iya. Mereka juga kadang itu juga apa ya? Ada feel-feel seperti itu tuh juga pengen mereka dapetin gitu. Sorry ya tempatnya hangat. Wah kita kangen mas tempat yang hangat-hangat gitu. Iya loh. Pasar tunjungan. Ngomongin wong anget-anget kepuno dikira ya. udah ambigu saya sini. Oke. Tapi ini kita ucapkan Apa nih? Mohon maaf lahir batin. iya maaf lahir batin karena Iki tayangnya Mas Marirnya ya. bukan. Jadi tadi Mas Akbar cerita tempatnya sempit, kita harus menerima fakta kalau waktu juga sempit guys. Bridging-nya tuh harus MC wedding. Iya. MC ulang tahun. Boleh Pak Jim, boleh. Padahal aku mau nanya loh, MC kira-kira seminar Polda. siap, selamat datang. Nanya apa? Boleh, Padahal nanya ini skip aja. Beats and Pop jangan-jangan nanti jadi wedding organizer. Jangan-jangan. Bisa kok sebetulnya. Loh, Bisa. Ya Kita sudah. tuh asal cuan sih. Oke, terima kasih Bapak Ekbar dan Bapak Gaga. Terima kasih. Thank you Beats and Mas Pop. Edward. Teman-teman bisa inbox. Sudah mampir. ke Sora Surabaya. Syukurlah cuacanya mendung, tidak hujan. Hujan udah budal lah janjian. Jangan efek kan indoor. Iya, ini indoor. Berdoa ya. Thank you. Semoga sukses bisa inbox. Terima kasih. Ditunggu kasih. Jazz Traffic 2024. Iya. Ditunggu tadi katanya Amon Amarth ya. Amin. Dari Surabaya. Oh iya. Dikipasi Dikipasi dulu. dulu. Di Surabaya tetap gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Ini dia pulang siaran.